Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan kualitas hidup kita. Apa yang kita ucapkan itu menunjukkan bagaimana hati kita. Demikian juga apa yang keluar dari mulut kita itu bisa memuliakan Tuhan, tapi juga bisa mendatangkan batu sandungan bagi orang lain. Renungan kita hari ini akan kita ambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Ada nasihat dan peringatan yang jelas. Hal ini saudara-saudara tidak boleh terjadi. Apa yang tidak boleh terjadi? Dari mulut kita yang suka memuji dan memuliakan Tuhan itu tidak boleh keluar kata-kata kutuk. Harusnya yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata berkat. Kita seharusnya menyatukan pujian kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Bapa di surga, menyatu dengan perkataan kita juga kepada orang lain. Ketika kita tidak mau mengontrol kata-kata kita, ketika kita berbicara orang merasa terluka, orang menjadi merasa nggak berharga, merasa disudutkan, merasa dihakimi, merasa dilecehkan, diolok-olok. Saudara-saudara, hal ini tidak boleh terjadi. Kita harus mendisiplin lidah kita untuk mengucapkan kata-kata yang kepada Tuhan itu sebuah pujian, dan kepada sesama kita mendatangkan berkat. Orang yang mendengar perkataan kita itu mendapatkan kasih karunia Allah. Saudara-saudara, kita bisa mendatangkan berkat melalui perkataan kita sekaligus memuji Tuhan. Dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa menceritakan, kita bersaksi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, kepada orang lain. Ketika kita bersaksi, maka kata-kata kita itu memberkati orang lain sekaligus memuliakan nama Tuhan. Kita memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, maka yang mendengarnya diberkati, sekaligus perkataan kita memuliakan Tuhan. Kita menyatakan kasih Tuhan yang ada di hati kita kepada orang lain. Kata-kata yang sifatnya mendorong semangat, yang membuat orang itu jadi kembali bangkit dari perasaan terpuruknya, yang membuat orang merasa dirinya itu sungguh-sungguh dikasihi dan berharga. Ketika kita mengatakan perkataan-perkataan seperti itu, kita menjadi berkat bagi orang lain sekaligus memuliakan nama Bapa di surga. Suatu saat saya berjumpa dengan seorang pecandu. Dia suka mabuk, dia suka pakai narkoba. Penampilannya sangat dekil sekali. Ketika saya bertemu dengan dia dan berkata, "Kamu ini sangat istimewa dan berharga. Tuhan sangat mengasihimu. Makanya jangan sia-siakan hidupmu." Setiap saya berjumpa, saya ambil kesempatan untuk menegaskan kembali betapa berharganya hidupnya, betapa dia dikasihi oleh Tuhan.
apa yang saya ucapkan ini menjadi sebuah benih kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Setelah berlangsung sekian lama, Roh Kudus menjamah, menerangi hatinya, maka dia akhirnya membuka hati bagi Tuhan. Dia bertobat meninggalkan jalan-jalannya yang salah, yang berdosa. Saudara-saudara, perkataan yang sederhana, singkat, tapi tulus bisa mengubah hidup orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, kendalikan lidahmu, pakai untuk menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa di surga. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan Engkau menaruh perkataan-perkataan-Mu di dalam pikiran dan hati kami. Biarlah kami bisa menyampaikan hal itu kepada sesama kami. Melalui perkataan kami, banyak orang diberkati dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saudara diberkati dengan renungan ini, jadilah berkat bagi orang lain. Bagikan video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti saudara. Tuhan Yesus memberkati.